Allah, izinkan pada kesempatan kali ini kita atau saya sedikit berbagi terkait dengan masalah konsep harta, yang mana konsep harta ini kelak tentu akan bisa kita kaitkan dengan kehidupan akhirat kita. Yang pertama mungkin kita bisa katakan bahwasanya secara pengertian ya, jadi secara pengertian yang namanya harta kita bisa lihat dari secara bahasa. Biasanya orang nyebutnya etimologi, kalau kita nyebutnya lughah ya, secara lughawi, secara bahasa. Secara bahasa harta itu tentu adalah kita artikan sesuatu yang diinginkan sekali ya. Jadi kita menginginkan atau manusia ingin sekali untuk apa? Memiliki. Kemudian kita manfaatkan dan kita simpan. Nah, itu yang namanya harta. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan sekali secara lughahnya. Kalau kita lihat secara syar'i ya, maka kalau kita bicara terkait dengan harta, itu adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki. Hampir sama ya, segala sesuatu yang dapat dimiliki ataupun dikuasai. Ya, jadi sesuatu yang dapat dimiliki atau dapat dikuasai ya, kemudian dan digunakan ya untuk dimanfaatkan tentunya menurut ghalibnya atau lazimnya. Ya, ini yang pertama, artinya secara esensial kita memaknakan harta adalah seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi harta dalam perspektif Al-Qur'an ya, maka ada kurang lebih 25 surat di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian ada 46 ayat. Ya, jadi cukup banyak sekali Al-Quran bicara terminologi terkait dengan harta itu sendiri. Salah satunya mungkin kita bisa lihat Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 20, di mana Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, dan aku mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ini yang membahayakan kita. Terkadang kecintaan kita kepada harta itu ya melebihi dari kadang-kadang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita enggak mengetahui Allah kasih limpahan harta yang begitu banyak kepada kita, tidak tahu maksudnya adalah apa? Mau menguji kita. Ya, kalau miskin mungkin biasa kita, wah ini lagi ujian. Tapi kalau kaya jarang kita berpikir untuk mengatakan ini adalah ujian yang Allah berikan dengan kekayaan yang kita berikan tersebut. Kenapa? Allah akan lihat wa tuhibbuna ya, apakah kita mencintai harta kita itu lebih dari kita mencintai ya hal yang lain. Itu poin yang pertama ya. Jadi poin yang pertama kita bisa lihat bahwasanya rata-rata kita ya kadang lebih mencintai harta ya sangat berlebihan. Yang kedua, dalam Quran surah Ali Imran surat yang ketiga di ayat 14. Nah, yang saya kasih tanda merah itu penekanannya ada di sana. Jadi memang zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatir ya. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia kepada apa yang diingini. Nah, jadi kalau mata ini ngelihatnya indah, ngelihat siapa tuh? Ngelihat wanita, ngelihat harta, ya emas, perak. Nah, itu memang udah Allah ciptakan, ya. Jadi manusia itu seperti itu. Makanya dalam Quran surah At-Takasur kan Allah juga mengingatkan kita, alhaakumut takasur. Ya, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Ya, jadi tapi manusia suka dengan hal yang sifatnya bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, kita masih mencintai harta kita. Padahal nanti kalau kita udah dalam kubur, ikut nggak harta? Nggak ada, modalnya cuma kain kapan aja kita. Ya, jadi dari sekarang siap-siaplah kita kain kapan. Ya, supaya nggak dimodalin pula, kain kapan dimodalin sama orang juga nanti kan. Disiapkan dari sekarang. Ya, jadi artinya apa? Di sini yang terkadang kita lupa ketika Allah berikan kita, tadi sekali lagi saya katakan ujian dalam bentuk harta. Ini yang berikutnya kalau kita lihat secara perspektif hadis, ya. Jadi kalau dalam konteks hadis, maka kalau ditanya itu, kalau bicara tentang harta ada dua pertanyaan yang muncul. Kalau yang lain enggak ditanya kita terkait dengan umur.
Ya, jadi umurnya habisnya digunakan untuk apa? Jadi ditanya kita di situ. Kemudian kalau ditanya ilmunya bagaimana diamalkannya? Cuma satu pertanyaan itu. Tapi ketika bicara harta, maka ada dua pertanyaan yang diajukan. Yang pertama apa? Dari mana kita dapatkan harta itu? Nah, ini kategori, ini masuk halalan thayyibah enggak yang kita dapatkan harta kita itu? Cukup ditanya di situ? Tidak. Ditanya lagi yang kedua, kalau sudah halal kita dapatnya, kemudian kemana kita belanjakannya? Ini dapatnya dari sumber yang halal, tapi kita belanjakan kepada yang haram. Kena juga kita. Ya, artinya apa? Secara konsep hadis di sini kita bisa lihat apa? Bahwasanya ketika bicara harta, dua pertanyaan yang akan muncul. Ini kita harus jawab nanti. Ya, nah, ini penekanan dari sisi hadisnya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi hadis yang lain, ya di sini dikatakan apa? La ya'tiyanna 'alan nasi zaman. Ya, jadi akan datang suatu masa, ya. Nah, apa tuh masanya? Mereka nggak peduli lagi cara bagaimana dia mendapatkan harta. Dan nggak ada lagi bedanya halal dan haram. Ya, makanya ada ungkapan gimana? Mencari yang haram aja susah, apalagi mencari yang halal tuh. Sampai dia seperti itu berpandangannya. Ya, jadi secara esensial apa? Sekali lagi, kalau salah kita dalam mengelola harta kita, maka dampaknya ada. Ya, jadi ini akan datang nanti pada satu zaman. Ya, mungkin udah kelihatan tanda-tandanya. Ya, nggak jelas tuh bedanya harta kita ini halal ataupun haram. Hati-hati. Kalau kita sumbernya dari yang haram, ini dimakan oleh keturunan kita, akan masuk terus dia. Nah, makanya kalau dalam Islam itu ada screeningnya, di screening dulu nih masuk halal atau tidak nih. Nah, kalau ragu nanti, kita punya alatnya apa? Kita bayar zakatnya. Ya, zakat itu fungsinya apa? Mensucikan. Cuma jangan mentang-mentang disucikan, cari yang haram aja biar kita sucikan nanti menjakat. Yang enggak gitu juga lah, ya kan? Nah, jadi sumbernya kan tadi ditanya. Nah, sumbernya halal nggak halal? Oke. Masuk di screening, proses kemudian. Jadi penekanannya ketika bicara hadis seperti itu. Kemudian kita lihat lagi kalau hal dalam pengelolaannya yang tadi saya katakan, innahu la yadkhulul jannah, ya. Nah, jadi artinya apa? Sesungguhnya tidak akan masuk surga. Lahmun, daging itu ya. Daging nabata amin suhtin nar aulabih. Jadi kalau di dalam harta itu harta yang kita dapatkan itu haram, kemudian dia tumbuh dia dalam daging kita, maka apa yang kita dapatkan? Suhtinar. Ya, kita akan mendapatkan apa? Pantas kita mendapatkan neraka. Ya, ketika kita apa? Ketika kita memasukkan bagian yang haram ke dalam tubuh kita. Ya, makanya kalau Islam enak, mau cari nafkah tuh kita sholat duha dulu ya. Di sholat duha kita berdoa nggak di sana? Berdoa. Ya Allah, kalau rezekiku masih ada di atas langit, turunkan. Kalau di bawah, keluarkan. Kalau jauh, dekatkan. Kalau sukar, mudahkan. Kalau haram, sucikan. Kita mohon. Karena kita kadang juga nggak tahu, ya kita dapat aja dikasih oke aja ya kan, siapa yang nggak mau sih yang dikasih ya kan? Kasih oke aja, nggak taunya sumbernya dari yang haram. Makanya kita mohon kepada Allah. Ya, itu secara esensialnya. Kemudian kita lihat lagi ya dalam hal mengelola harta di dalam Islam. Ya, makanya dikatakan apa? Innal halal bayyina wa innal haram bayyin wa bainahuma mustabihat. Ya, jadi yang halal itu udah jelas ya. Makanya kalau kita bicara dalam muamalah, konsep muamalah, yang mau dipegang adalah yang dilarangnya. Karena seluruhnya itu adalah boleh. Al aslu fil muamalah al ibaha illa dalilu an tahrimiha. Ya, asal hukum muamalah itu berniaga itu kita boleh, kecuali nanti ada dalil yang mengharamkannya. Berarti kita cek aja yang mengharamkannya. Karena secara umum dia boleh. Tadlis, ini minyak lagi naik harganya, kenapa nih? Ternyata ada iktikar di sana, ada yang nimbun, boleh nggak iktikar? Nggak boleh.
Nah, berarti yang nggak boleh yang kita pelajari sama. Jadi Allah udah ciptakan ya sesuatu itu udah jelas ini halal ini haram. Makanya di dalam hadis muttafaqun alaih dikatakan yang halal udah jelas, yang haram sudah jelas. Tapi kalau ada perkara yang sifatnya subhat nih, halal haram, ada baiknya kita apa? Tinggalkan. Ya, ini sih halal kali ya, padahal kita ragu tuh ya. Nah, kalau hadis muttafaqun alaih mengatakan tinggalkan kalau kita ragu ya antara halal dengan haram ya. Nah, itu dari perspektif hadis. Nah, ini kita bandingkan sedikit harta dengan ilmu ya. Kalau ditanya maunya apa, dua-duanya umat Rasulullah nggak boleh ada yang miskin. Kenapa? Karena dikhawatirkan apa? Kadal fakru ayyakuna kufra. Miskin itu akan menciptakan apa? Kekafiran, kefakiran, semuanya. Ya, kalau suruh milih, maunya yang mana, harta atau ilmu? Kalau boleh milih, kalau mau sih dua-duanya. Nah, milihnya bisa kita lihat ilmu yang kita pilih. Makanya apa? Oh, ilmu Allah angkat derajatnya kan. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang yang punya ilmu itu. Beberapa tingkat bersama siapa? Orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat coba, kalau harta itu, wah itu kita kalau bilang, wah ini ada harta karun. Ya itu harta itu dari warisan Qarun. Ya Qarun punya harta yang sangat luar biasa. Bayangkan misalkan apa, kunci kekayaannya aja 2 truk kuncinya loh. Ya belum kalau dibuka itu kuncinya, makanya dia dibenamkan. Ya, jadi harta itu ada peninggalan dari Qarun. Kalau ilmu peninggalan dari siapa? Ya ilmu ya ulama. Ya, kemudian yang kedua apa? Ilmu itu menjaga kita. Kalau harta gimana? Kita yang jaga harta. Ini uang saya nih, saya harus jaga ini. Jangan sampai diambil orang. Kalau ilmu gimana? Ilmu yang menjaga kita. Ya, kemudian apa lagi? Kalau orang yang punya berharta gimana dia takutnya? Kalau harta itu kalau dibagi semakin apa? Makin habis. Kalau ilmu gimana? Oh dibagi itu makin bertambah. Balighu ani walau ayat, sampaikan terus, bertambah terus kita. Tuh. Clear sampai sini ya. Nah sedikit lagi. Kemudian kalau kita mau masuk ke kaitan harta dengan akhirat, ini saya mau langsung aja. Ini hadis riwayat Muslim yang tadi. Kalau punya dua-duanya kita, maka apa yang kita dapatkan? Iza matal insanun qata anhu amalu illa min salasa. Kalau kita kelak sudah nggak ada lagi di dunia nih, ya. Nah, bapak-bapak duluan lah, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak duluan, ya kan? Nah, dua-duanya ke sana, ya kan? Nah, jadi kalau itu yang terjadi gimana? Maka ada 3 yang akan melamatkan kita nanti. Artinya apa? Ketika kita sudah nggak ada lagi di dunia, tapi amalan itu terus terjadi. Luar biasa nggak tuh? Amalannya terus terjadi, mengalir terus. Apa saja yang menciptakan itu? Yang pertama dikatakan sodaqotun jariyah. Sodaqoh jariyah. Sodaqoh jariyah dimaksud apa nih? Nah, dalam konteks ini ulama mengatakan adalah wakaf. Wakaf, wakaf, wakaf. Nah, kalau udah ngomong wakaf, jangan bayangannya cuma ada 3 tuh. Biasanya apa bayangannya? Makam, masjid, ya kan? Madrasah. Nah, jangan ada wakaf uang. Jadi bapak ibu yang punya uang 20.000 bawa wakaf, silahkan. Sodaqoh jariyah yang akan menyelamatkan kita. Orang tua kita sudah tidak ada, butuh amalan dia di dalam kuburnya, maka kita bantu dengan wakaf. Bisa. Ya, jadi berwakaf kita niatkan kepada orang tua saya almarhum bin Fulan dan seterusnya, kita bayar wakafnya. Mungkin kita selama ini belum bisa berbuat yang terbaik buat orang tua kita. Sekarang ada kesempatan. Kenapa nggak kita lakukan? Ya, yang pertama sodaqoh jariyah, wakaf. Yang kedua apa? Ilmu yuntafa bi, ilmu yang bermanfaat. Makanya tadi orang yang berwakaf pasti punya duit, walaupun 20.000 punya duit namanya. Maka kalau dia punya ilmu yang bermanfaat, maka apa? Maka secara esensial akan menyelamatkan dia kelak. Ya, ketika dia sudah nggak ada, maka amalan itu akan terus terjadi. Dan yang ketiga, ya awaladun
solehah yad'ulah. Perhatikan hadis ini pakai au, nggak pakai wa. Kalau pakai wa, bahaya kita. Kenapa bahaya kita? Tiga-tiganya kita harus punya. Kalau pakai au, kalau nggak punya yang pertama, pakai yang kedua. Nggak punya yang kedua, pakai yang ketiga. Ada alternatif. Rasul kasih. Ya, makanya saya milih jalur dosen. Mahasiswa saya nggak boleh saya bilang jadi dosen. Kenapa nggak boleh jadi dosen? Bersaing kita nanti. Ya, tapi ingat, pintu rizki Allah siapkan berapa? 10 pintu rezeki, 9 semuanya dari perniagaan. Bisnis, Rasulullah tujar pebisnis. Tuh nyari harta, Rasulullah umur 4 tahun udah jadi apa? Pengembala, dapat ujroh dia. Setelah itu gimana? Diajak pamannya berniaga. Sudah itu gimana? Berniaga sendiri. Sesudah itu gimana? Join dengan Khadijah. Ya, Khadijah punya harta banyak. Rasulullah punya keahlian berniaga. Namanya orang sekarang nyebutnya mudharabah bilateral. Kerjasama dia berdua. Saya hanya mengingatkan tentu buat diri sendiri dan bapak dan ibu sekalian. 3 hal ini menyelamatkan kita kelak. Ya, masih ada kesempatan. Ya, kita masih ada kesempatan. Ya, kalau nggak punya yang pertama, kasih yang kedua. Nggak punya yang kedua, kasih yang ketiga. Berapa banyak orang yang tidak Allah kasih keturunan, tapi hartanya Allah kasih. Bisa kita lihat itu? Ada. Kesempatan dia ada. Clear sampai sini? Yang terakhir, ya. Karena nggak boleh lama-lama katanya ini. Yang terakhir apa? Ingat nih pesan Rasulullah nih, ya. Yang tadi nih yang terkait dengan wakaf ya. Jadi bapak dan ibu kalau mau wakaf boleh ya. 20.000 boleh. Niatkan tapi untuk apa? Wakaf. Jangan nggak dibilang kalau infak beda. Kalau infak bapak kasih saya infak selesai urusannya. Tapi kalau wakaf tadi apa? Nilainya yang nggak boleh berkurang. Wakaf itu dibayarkan kepada nazir nanti. Nazir yang kelola. Tuh. Clear ya? Apa pesannya di sini? Hadis riwayat Jabir bin Abdullah dikatakan lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam zu maqdiratin illa waqab. Artinya apa? Tidak ada seorang sahabat Nabi pun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat Rasul yang lain, tidak ada satu sahabat Nabi pun yang memiliki kemampuan, yang memiliki uang, kecuali mereka berwakaf. Paham ya? Abu Bakar hartanya semuanya diberikan untuk perang. Ya, Umar punya tanah di Khaybar diwakafkan. Ya, Utsman ibnu Affan sampai sekarang kalau yang naik haji kita gimana? Ada hotel bintang 5 milik Utsman ibnu Affan. Ada sumur rumah air Zam-Zam, itu adalah wakaf dari Utsman ibnu Affan. Sampai sekarang kita nikmati. Berapa pahalanya kalau kita mau itu? Utsman ibnu Affan udah berapa lama nggak ada. Dari Aceh ada namanya Tengku Habib Buga. Ada nggak orang Aceh di sini? Nah, orang Aceh kalau yang pernah naik haji, dia naik haji, maka dia nanti dapat uang tuh sekitar 5-6 juta. Khusus orang Aceh. Kenapa? Karena ada orang Aceh mewakafkan hartanya di kota di Arab Saudi ya, di Mekah. Sampai sekarang hartanya terus berkembang. Dia berpesan nanti kalau terus berkembang harta ini, tolong orang Aceh yang naik haji dikasih uang. Tahun berapa itu? Dia terjadi tahun 1224. Sekarang udah tahun berapa? Masih terjadi. Bisa dibayangkan ya, pahala yang terus mengalir. Kita berharap, sekali lagi saya ingatkan buat diri sendiri, jangan pernah tidak berwakaf kalau kita menganggap bagian dari umat Rasulullah. 20.000 nggak punya duit sih, berwakaf 20.000, 10.000 berwakaf silahkan. Jangan pernah tidak berwakaf. Demikian dari saya. Terima kasih ya, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.